3, 2, 1. Sehat bersama Bayu Karta. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya nih dok? Sehat selalu. Sehat selalu ya dok ya. Mungkin sebelum kita mulai acara kita perkenalkan diri dulu ya dok ya. Boleh. Saya Dokter Ian sebagai dokter umum yang praktek di Rumah Sakit Bayu Karta. Nah dokter Saya Kurnianto, saya ahli penyakit dalam. Oke siap dok. Gimana kabarnya dok semenjak pandemi ini dok? Ya makin sibuk ya. Makin sibuk ya. Makin sibuk karena pasien COVID-nya banyak. Covidnya banyak. DM pula. DM pula, waduh. Gimana susah dok? ya itu pak ya. Ya. Ribet nggak sih dok kita kalau misalnya praktek di tengah COVID gini dok? Lebih effort ya, lebih protektif ya. Gadgetnya lebih banyak. Gadgetnya lebih banyak. APD, oke. Siap dok. Kan tadi dokter udah singgung tuh, pasien DM lagi. DM itu mungkin kalau bahasa orang awam kencing manis ya dok ya. Betul orang sekali ya. kencing manis. Sebenarnya kencing manis itu apa sih dok? Apa kencingnya manis jadi dibilang kencing manis atau gimana dok? Bisa dikasih tahu nggak dok ke teman-teman sahabat saya di Jakarta ini dok? Iya. Mungkin tidak salah mengatakan bahwa diabetes mellitus ya itu kencing manis ya, memang pada kondisi gula berlebihan tuh gulanya ada di kencing, gulanya ada di urin, jadi kencingnya manis seperti itu ya. Tapi sebenarnya diabetes mellitus ya istilah yang lebih populer ya, sebenarnya penyakit di mana merupakan suatu sindrom metabolik ya yang ditandai dengan peningkatan gula darah secara kronik. Jadi secara jangka panjang gulanya tinggi terus seperti itu. Itu diabetes. Jadi memang gulanya di darah tinggi, cuma di urin juga dikeluarkan betul banyak. Jadi kencingnya manis gitu. Manis dok, ya. gitu. Terus ada tanda atau gejalanya nggak sih dok? Kita bisa tahu orang kencing manis itu misalnya apa gitu? Ya, pada umumnya yang paling populer itu ada namanya gejalanya gampang ya, 3P. 3P, apa itu 3P? Yang pertama, P yang pertama, poliurik. Poliuri, apa? Banyak kencingnya. Oh banyak kencing, oke. Kok dok saya sekarang kalau malam bisa terbangun buat pipis sampai 5 kali dok. Biasanya saya cuma pipis, bangun tidur baru pipis. Sekarang tidur jam 8, jam 10 pipis, jam 12 pipis, jam 2 pipis. Banyak pipis. Oke. Yang ke P yang berikutnya adalah polifagi. Banyak makan. Banyak makan. Jadi pasien diabetes itu cenderung merasa lapar terus. Ya. Udahlah lapar, udah makan jam 6, loh kok jam 8 lapar lagi. Makan lagi kok jam 10 lapar lagi gitu. Sehingga sehari makannya bisa lebih dari 3 kali ya. Tapi kok berat badannya nggak naik-naik ya dok ya? Gitu ya dok ya. Tanda yang ketiga polidipsi namanya. Apa itu, ya, dok? bukan tinggi wingki ya. Bukan tinggi-tinggi. Polidipsi. Tapi dipsi ya dok. Iya, banyak minum. Oh banyak minum. Banyak minum ya. Jadi karena pipisnya banyak, tentu tubuh mengalami kekurangan cairan, jadi pasiennya merasa haus dan seringkali minum terus seperti itu. Dan mungkin nggak disadarin sama pasien ya. Saya banyak pipis karena saya banyak minum dok. Nah, nggak tahu di mana telur sama ayamnya nih ya nggak. Dok. Dan sama gejala-gejala tambahan lainnya ya, seperti luka kok susah sembuh ya. Kemudian kok ada ngantuk aja bawaannya ya, gangguan konsentrasi ya. Kemudian hubungan suami istri jadi bermasalah karena libidonya menurun ya, dan rasa kesemutan yang berlebihan gitu. Jadi satu lagi penurunan berat badan. Ya, namun sebenarnya nggak selalu dok semua itu terjadi sama pasien. Kadang-kadang kita dikonsulkan pasien gula darah 200 tuh saya nggak ada keluhan loh. Gitu. Masa dokter bilang saya diabetes? Nah, kayak gitu ya. Jadi ada variasi-variasi pasien yang tidak menunjukkan gejala yang khas, gitu. Justru kalau yang gejalanya udah khas, itu sebenarnya sudah terlambat. Ya, kalau kita bilang sudah
sudah dekompensasi, sudah kemampuan tubuh untuk mengadaptasi gula tingginya sudah gagal, makanya muncul gejala. Kalau sudah muncul gejala, tentunya usaha kita untuk mengobatinya lebih berat dibandingkan yang belum bergejala. Seperti itu, Dok. Oke, Dok. Untuk tadi Dok mau tanya, Dok, kalau misalnya kencing itu patokannya malam hari ya, Dok, untuk bisa dibilang banyak kencing itu apa gimana, Dok? Jadi sebetulnya sih nggak ada patokan khusus, Dok, gitu. Cuman kan gini, kalau kita kerja sehari-hari, tentu biasanya ada kita mengeluarkan panas tubuh ya. Jadi kalau daytime-nya jadi pagi sampai sore itu kita lebih konsentrasi beraktivitas seperti biasa, bekerja, sehingga penguapannya lebih, mungkin kencingnya jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu disadari sama pasien. Yang sering kali disadari sama pasien pada malam hari, dia nggak ngapa-ngapain ya, minum juga nggak banyak, tapi pipisnya berlebihan. Yang sering disadari sama pasien mengeluhnya, kok Dok saya kalau malam tidur, aduh pipisnya saya nggak bisa tidur, Dok, balik kencing terus gitu ya, Dok. Oke, Dok. Dok, sekarang kan udah banyak tuh, Dok, ngecek alat yang di jari-jari itu, Dok, spread keluar darah, diambil di situ ada gula darahnya. Kalau di situ gula darahnya tinggi, apakah orang itu udah bisa dibilang kencing manis? Oke, jadi gini. Pemeriksaan gula darah itu untuk diagnosis. Jadi kalau pasien belum pernah didiagnosis diabetes ya, untuk pertama kalinya kita mendiagnosis diabetes sebaiknya menggunakan darah vena. Ingat, darah vena ya. Jadi pemeriksaan untuk diagnosis diabetes itu setidaknya ada tiga kriteria. Yang pertama adalah pemeriksaan gula darah sewaktu dengan darah vena juga, ditambah gejala klasik yang tadi saya sebutkan. Nah, gula darah di atas 200 bisa kita diagnosis sebagai diabetes. Yang kedua adalah namanya pemeriksaan toleransi glukosa oral gitu ya. Jadi pasiennya puasa 8 jam, kemudian diambil darah vena, terus dikasih minum gula 75 gram ya, lalu dicek lagi 2 jam kemudian di atas 200, itu kita katakan diabetes ya. Tadi saya lupa, kalau gula darah puasanya di atas 126, lebih dari sama dengan 126, kita katakan diabetes gitu. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan HbA1c ya. Pemeriksaan HbA1c lebih dari sama dengan 6,4%, kita katakan diabetes. Jadi pada pemeriksaan awal untuk mendiagnosis diabetes, saya menyarankan untuk pemeriksaan diambil darah, bukan melalui pemeriksaan yang stick gitu ya. Oke, tapi kalau untuk follow up lanjutan setelah diobatin menggunakan pemeriksaan stick ujung jari itu sangat dianjurkan sekali. Oke. Jadi untuk mendiagnosa atau menyatakan pasien kencing manis nggak dianjurkan untuk pakai stick tadi ya, Dok? Pertama kali tidak. Lebih dianjurkan ke pengambilan darah vena ya, Dok. Di sini, Dok. Ya. Oke. Dok, sebenarnya kalau pasien-pasien kencing manis gitu boleh olahraga nggak sih, Dok? Atau ada olahraga khusus yang dianjurkan buat pasien kencing manis ini, Dok? Jadi gini, kita harus sadar dulu bahwa diabetes mellitus ini memang penyakit kronik yang akan kita bawa sampai akhir hayat kita ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, itu dulu ya. Nah, khususnya untuk olahraga ya. Memang olahraga yang sangat dianjurkan pada penderita diabetes itu bukanlah olahraga yang high impact. Nah, apa itu olahraga yang high impact? Main bola, yang sekalinya keluarin tenaga, wah sampai ngos-ngosan gitu, habis itu nunggu bola lama gitu kan. Nah, itu tidak dianjurkan. Basket juga tidak dianjurkan. Yang dianjurkan justru adalah suatu olahraga yang ritmik ya, ritmik terus-menerus. Yang ditekankan adalah endurance-nya. Contohnya apa? Lari santai. Atau jogging ya. Kemudian bersepeda yang lagi ngetren nih ya sekarang nih ya. Berenang ya, sama mendayung ya. Mendayung sih jarang-jarang, tapi 3 ini bisa kita kerjakan ya. Jadi 3 ini. Berapa lama kita harus melakukan olahraga ini? Setidaknya minimal 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu. Minimal 30 menit. 30 menit ya.
Intinya adalah olahraganya tidak boleh melewati 72 jam. Contoh, kalau Senin olahraga nggak boleh tuh olahraga lagi Kamis. Bukan nggak boleh, ya. Tapi kita jadinya tidak mendapatkan manfaat daripada olahraga itu. Ya, jadi memang dianjurkan banget tuh hari Senin, kemudian hari Rabu maksimal, ya, lalu Jumat, Minggu kalau memang bisa gitu ya. Jadi tidak Senin, Kamis gitu. Jadi lebih dari 72 jam itu justru manfaatnya tidak didapatkan gitu. Memang olahraga pada diabetes itu kan kita nggak bisa langsung olahraga hari ini saya sehat gitu, enggak kan? Jangka panjang yang diharapkan seperti itu. Oke. Seperti itu, Dok. Siap. Jadi olahraganya bagusnya 2 hari sekali ya, Dok, ya. Terus dengan intensitas 30 menit sehari, dan olahraga permainan tidak dianjurkan karena ritmenya naik turun. Betul sekali. Oke. Kalau senam itu bisa ya, Dok? Bisa. Oke. Oh ya, tadi kan dokter bilang kalau misalnya diabetes ini penyakit yang kronis jangka panjang. Kadang ada yang nanya, Dok, kalau saya jaga nih, Dok, sebenarnya pasien kencing manis bisa sembuh apa enggak? Itu jawabannya gimana, Dok? Oke. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang saya sering ngetes pasien gitu ya. Bu, diabetes gula bisa sembuh nggak? Bisa, Dok, kalau minum obat. Wah, Ibu salah, Ibu belum naik kelas kalau gitu ya. Jadi sekali seseorang itu terdiagnosis diabetes mellitus, ya, dia akan membawa label diabetes mellitus itu seumur hidupnya. Oke, itu dulu. Sehingga kadang-kadang kalau pasien diabetes itu ya, sebetulnya diperlukan oleh pasien tuh bukan obat ya, tapi ngobrol panjang lebar bagaimana mendiskusikan sakit seperti ini dan apa yang akan terjadi kemudian hari gitu ya. Jadi saya selalu bilang sama pasien, Bu, nggak penting Ibu dicap sebagai diabetes. Yang penting adalah walaupun Ibu dicap sebagai penderita diabetes, tapi gula darahnya terkontrol. Ya. Jadi yang jahat dari label diabetes itu adalah gula darah yang dibiarin tinggi terus gitu. Mungkin 1 tahun pertama tidak ada dampak apa-apa. Tapi kalau gula darah 200-300 dibiarin 2-3 tahun, kita bisa bayangkan ya. Kita dokter belajar ya. Ginjalnya pasti mulai bermasalah, pembuluh darahnya pasti mulai menyempit ya. Makanya yang penting itu adalah gula darah yang terkontrol. Nah, bagaimana terkontrolnya? Minum obat, Dok, gula darah saya sudah turun, saya nggak usah minum obat dong. Oh, salah itu gitu ya. Justru minum obatnya jadinya harus terus menerus. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, Dok, dokter kasih saya obat banyak banget nih, Dok. Iya, betul, Dok. Atau gini deh, dokter kasih saya obat 2 macam, tapi saya minum terus nanti ginjalnya rusak gimana, Dok? Ya kan, nanya terus seperti itu ya. Nah, sekarang saya balikin ya. Kalau Ibu nggak minum obat, ginjal udah pasti rusak, Bu. Ya. Kalau Ibu minum obat, ginjal mungkin tidak rusak, mungkin rusak tapi tidak berat. Ibu pilih mana? Oke. Jadi ketidaktahuan pasien sebenarnya yang menyebabkan mereka tuh khawatir dengan minum obat, kemudian ginjal rusak. Padahal kita sama-sama tahu bahwa gula tinggi, ginjal rusak itu suatu yang definitif, ya kan? Jadi pemahaman itu yang perlu kita sampaikan kepada pasien bahwasannya gula diabetes tidak bisa sembuh, namun bisa dikendalikan. Apakah melulu, Dok, pakai obat? Enggak melulu kok pakai obat. Kalau dia gula darah awal tidak terlalu tinggi, bisa menjaga pola makan dengan baik, pola olahraga dengan baik, gula darah terkontrol, ya silakan dengan olahraga dan makan saja. Kan bisa memang ada yang seperti itu ya. Tapi manakala gula darah sudah tinggi, udah diet, udah exercise, masih tetap tinggi, ya harus minum obat. Dok. Jadi gitu ya, sahabat sehat Bayokarta, tadi udah dijelaskan sama Dokter Kurnianto bahwa
gula ya nggak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Iya, itu. Masalah minum obat juga nggak perlu khawatir, karena gula dibiarkan tinggi, ginjalnya udah pasti rusak. Cuman kalau misalnya minum obat, ginjalnya bisa rusak, bisa tidak, dan kalaupun rusak juga ringan ya dok ya kemungkinannya. Jadi lebih ketahanan ginjalnya justru lebih baik gitu ya dok. Betul. Kalau kita khawatir dengan ginjal ya. Dok, tadi kan udah disinggung olahraga dan tadi dokter juga singgung bisa dikendalikan melalui pengaturan diet. Nah, diet orang kencing manis tuh gimana sih? Nah, iya. Banyak yang salah kaprah dengan orang diabetes tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Itu adalah konsep yang salah sekali gitu. Yang betul dalam diabetes adalah melakukan diet ya, mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sekarang gini deh, kita mungkin nggak pernah sadar bahwa yang kita makan itu biasanya kalorinya berlebihan dari yang kita butuhkan, benar ya? Iya, betul. Pagi sarapan bubur ayam, jam 9 gorengan 2 biji, jam 12 nasi padang, ya. Malam sate. Waduh, coba kita hitung kalorinya ya. Itu mungkin sudah 2.700 sampai 3.000 kalori. Padahal mungkin kebutuhan kita nggak segitu. Rata-rata kebutuhan kita sekitar ya kalau yang kecil mungkin sekitar 1.900. Mungkin kalau kita yang agak berat seperti ini 2.300. Nah, jadi yang betul adalah kalau makan dalam diabetes itu adalah makanlah sesuai dengan kebutuhan kalorinya, tidak berlebihan. Oke, itu tips yang pertama. Makanlah sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Yang kedua, walaupun kita sudah makan dengan kebutuhan kalori kita, pilihlah makanan yang kita sebut sebagai indeks glikemik namanya, ya. Indeks glikemik yang rendah. Mungkin kalau di iklan-iklan tuh ada tuh iklan, maaf ya, ada apa bla 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 bar ya. Low GI. Nah, mungkin pernah dengar ya, low GI, low GI gitu ya. Nah, itu low glucose index ya, low glycemic index. Jadi indeks glikemiknya rendah. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik itu adalah kecepatan gula terdeteksi maksimal dalam darah setelah kita mengkonsumsi suatu bahan pangan gitu ya. Contoh nih, pilih nasi putih apa nasi merah? Yang low GI, nasi merah. Oke. Kalau buah, apel sama mangga, mana yang low GI? Apel, makan apel. Dok, boleh dong makan mangga, lagi musim murah, lagi gatel kalau nggak beli ya dok ya? Bener. Boleh, tidak salah, boleh. Tapi ya jangan juga sehari 3 kali 1 biji lagi mangganya ya kan? Mungkin 1-2 potong boleh seperti itu. Jadi sekali lagi ya, tidak ada larangan makanan khusus. Yang adalah kita bijaksana memilih jenis makanan yang akan kita konsumsi. Makanlah sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Pilih makanan yang indeks glikemiknya rendah. Sekarang udah canggih, kita bisa tinggal klik di Google. Ubi indeks glikemiknya gimana? Oh, rendah. Boleh gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau nanti musim durian, mau makan durian, boleh nggak dok? Ya boleh, tapi ya janganlah berlebihan. Ya mungkin 1-2, bukan biji ya, biji kan gede ya. Ya, tapi kalau habis makan itu gulanya naik, ya wajar kamu makan durian seperti itu ya. Tapi jangan berlebihan. Oke, jadi sebenarnya yang paling menderita kan orang-orang tanya nggak boleh makan ya, ini, sebenarnya nggak juga ya. Nggak juga. Boleh, cuman harus dipilih dengan bijak dan sesuai kebutuhan kalori hariannya. Oke dok. Kalau ini dok yang masih sering ditanya tuh minum teh manis gitu boleh nggak sih dok? Minum gula gitu. Sekarang gini ya, gula juga kita bisa memilih ya sebenarnya. Yang indeks glikemiknya rendah itu gula jagung. Jadi kita bisa menggantikan gula biasa kita, gula pasir dengan gula jagung. Tapi juga enggak yang 3-4 kali sehari seperti itu gitu. Jadi sesekali boleh gitu ya. Tapi sebaiknya digantikan dengan gula jagung. Jadi kalau bagi yang mau minum manis, gulanya bisa di switch ya, ke gula jagung.
Dok, sama ini dok, kadang-kadang orang kencing manis emang bisa bikin buta ya dok ya? Itu gimana tuh? Jadi jalan sakitnya ya? Jadi gini, diabetes itu bukan hanya sekedar angka gula darah tinggi dalam darah, ya. Tapi kita bicara bagaimana kita mengobati pasien, kita mengendalikan gula darah supaya tidak muncul komplikasi jangka panjang maupun jangka dekat, ya kan? Komplikasi jangka panjang diabetes itu adalah penyakit pembuluh darah, dok. Penyakit pembuluh darah. Ya, pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Ya. Salah satunya di mata. Oke. Bahkan sebelum gula darah kita sudah melebihi 200, sebelum kita mendiagnosis diabetes, kelainan pertama yang terjadi dalam tubuh kita yang bisa kita deteksi itu adalah di mata. Gitu. Jadi, kita bilang namanya retinopati gitu ya. Tapi sebenarnya nggak hanya retinanya aja ya, tapi lensanya juga bermasalah. Gitu ya. Nah, bagaimana sih gula itu bisa bikin komplikasi pembuluh darah ya, kita bicara secara umum ya. Jadi gula yang tinggi itu yang akan menyebabkan suatu proses ya metabolisme secara enzimatik. Protein tubuh itu mengalami, kita bilang glikosilasi ya, digulain gitu loh. Badannya digulain gitu. Di pembuluh darah ya, di mana saja ya. Nah, sehingga gula protein di gula itu menjadi suatu produk yang meningkatkan radikal bebas ya. Sehingga menyebabkan peradangan lokal, sehingga menyebabkan pembuluh darah makin menyempit karena ada terbentuk plak dan akhirnya gangguan asupan oksigen ke daerah tersebut sehingga daerah tersebut menjadi mati gitu ya. Jadi tidak terkecuali di mata, di jantung, di ginjal, di kaki ya, di saraf itu seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nih, saya pesan nih ya, lebih murah ngobatin gula darah tinggi daripada operasi mata, operasi katarak, pasang ring, operasi bypass, cuci darah, jauh lebih murah. Cuma minum obat saja dan gula darah Anda bagus. Jadi kalau gula darah tinggi berobat gitu ya. Jangan wah saya sakit jantung, keren gitu, padahal nggak keren ya, keren. Mahal ya. Oke. Apa lagi dok mungkin yang bisa disampaikan? Kemarin sempet gini dok, ada pasien nanya, dok saya dikasih obat sama dokter, setelah minum obat ini saya malah makin lemas, keringat dingin, mata berkunang-kunang. Jadi saya stop aja tuh dok, saya minum obat itu, saya takut alergi atau apa gitu dok pasiennya. Terus sebenarnya gimana sih dok? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, sampingnya. Kita bicara obat sekarang ya. Jadi betul sekali ya, kalau kita bicara obat, kita tentu bicara efektivitas obat. Tapi kita juga harus bicara tentang efek samping obat. Oke. Jadi obat diabetes itu juga kalau kita tidak gunakan secara hati-hati, tidak dijelaskan kepada pasien dengan seksama, maka bisa juga pasien bukan mendapatkan keuntungannya, malah kerugiannya. Yang dokter tadi sebutkan tuh sebenarnya gejala gula darah rendah. Ngedrop gulanya kata orang bilang ya, gula darahnya rendah ya. Kok bisa rendah? Nah, seringkali gini. Saking takutnya dia sudah menderita diabetes, dia tak mau makan. Dia mau makan. Saya makan pagi cuma sayur dok, siang sayur dok, malam buah dok. Terus dokternya memberikan obat gula yang bisa menyebabkan gula darah rendah kalau pasien tidak makan dengan benar. Dokternya ngasih dengan harapan pasiennya tetap minum obat. Tapi sekali lagi itu tadi saya bilang komunikasinya mungkin belum bagus sehingga pasien nggak tahu kalau sebenarnya makan harus sesuai dengan kebutuhan, bukan dikurang-kurangi ya. Oke, minumlah obat itu. Ngedrop, gula darahnya rendah. Ya, pasiennya kemudian nggak mau minum obat, gula darahnya tinggi lagi, tinggi lagi. Jadi hal-hal seperti itu perlu juga kita sebagai dokter menyampaikan kepada pasien. Ada resiko gula darah rendah kalau ibu tidak makan secara teratur gitu. Jangan dikurang-kurangin makannya gitu. Bukan begitu cara kita mengobati diabetes seperti itu. Jadi efek samping obat itu juga ada ya. Ada lagi
kita masih bicara efek samping. Dok, saya minum obat dokter, gula saya bagus sih, tapi kok saya jadi gendut ya dok ya? Padahal saya nggak mau gendut dok. Oh iya, jadi kita memilih obat juga kita lihat profil pasien. Ya, ada obat yang bikin kurus, udahlah kurus dikasih obat makin kurus. Baiknya mungkin kita naikin dikit berat badannya gitu ya. Ada pasien yang gemuk, pengen berat badannya turun, kita kasih obat malah makin gemuk seperti itu. Jadi kita pemilihan obat tuh juga individualisasi sifatnya ya. Jadi nggak sama, setiap orang tuh beda-beda. Kita juga mempertimbangkan efek samping. Misalnya mual, dok saya minum obat itu mual, kentut-kentut terus dong, nggak enak gitu ya. Kita pilih yang lain. Pasiennya gemuk, kita jangan kasih obat yang makin bikin dia gemuk. Pasien ada gangguan hati, jantung dan ginjal, ya kita hindari obat-obat yang memperburuk kondisi itu. Seperti itu. Oke dok, jadi memang ada obat-obat yang salah satu efeknya bisa menurunkan kadar gula sampai drop gitu ya. Betul, ya, tapi karena itu juga harus ada komunikasi antara pasien dan dokternya. Betul. Boleh makannya seberapa banyak, aturan makannya seperti apa. Jadi kadang ada pasien yang terlalu takut sampai nggak makan gitu ya. Itu salah satu penyebabnya. Terus sebenarnya untuk penyakit gula ini bisa menimbulkan kegawat daruratan nggak dok dalam medis? Maksudnya kapan nih orang-orang pasien sakit gula yang harus segera emergensi ditangani dan pergi ke IGD, karena biasanya kan pasiennya stabil, bisa kontrol ke poli gitu kan. Tapi ada juga yang kondisi yang nggak stabil, tiba-tiba sesek, itu gimana? Jadi kalau kita bicara kegawat daruratan diabetes itu sebenarnya cuma dua, gula ketinggian atau gula terlalu rendah. Ya, tadi yang dokter sebutkan tuh masih penurunan gula darah yang ringan tuh, yang keringat dingin, guna-guna, masih sadar gitu ya, itu masih ringan. Tapi ada yang sampai tidak sadarkan diri. Ya, kalau sudah tidak sadarkan diri, wajib langsung ke IGD. Oke. Yang kedua, pasien yang tiba-tiba jadi sesak nafas, ya, kemudian bisa juga gula darah tinggi, bisa bikin tidak sadarkan diri juga bisa, ya. Jadi tidak sadarkan diri bisa gula darah terlalu rendah atau terlalu tinggi juga bisa. Tambahannya biasanya kadang-kadang disertai dengan sesak nafas karena dalam darahnya menjadi lebih asam gitu, jadi dia lebih sesak. Tapi biasanya dok ya, jadi komplikasi akut seperti itu ada pencetusnya dok. Dulu pakai obat bagus, gulanya, saya bosan minum obat, saya pengen ngetes nggak minum obat, 3 bulan nggak minum obat, gulanya tiba-tiba 800, nggak sadarkan diri. Atau dalam kondisi lain. Misalnya pasiennya mengalami infeksi paru-paru, ya, awalnya gulanya bagus, kemudian jadi tinggi, sehingga menyebabkan kondisi akut peningkatan gula darah itu juga bisa. Jadi dicetuskan, gula darah tinggi bisa dicetuskan oleh suatu infeksi atau peradangan, ya, atau bisa juga karena nggak minum obat, kayak gitu. Oh iya dok, jadi itu tadi kondisi yang dimana kita harus segera ke unit, ke IGD, kalau maksudnya penurunan kesadaran atau sesak nafas ya dok. Ada dua indikasi ini, segera ke IGD untuk diperiksakan kadar gulanya ya dok. Dok, tadi kalau misalnya masih, mungkin perlu dijelaskan ke sahabat sehat Bayu Karta dok, kalau misalnya minum obat terus muncul, setelah minum obat muncul pusing, keringat dingin, lemas, itu mungkin langkah awal yang dilakukan supaya nggak jatuh dalam keadaan penurunan kesadaran apa? Jadi yang bisa kita evaluasi diri itu kondisi di mana gula darahnya rendah. Gejalanya keringat dingin berlebihan. Ini mendadak loh. Jadi mendadak. Keringat dingin berlebihan, rasa lapar yang berlebihan, gelap, pusing, ya, gemeteran, ya, itu tanda gula darah rendah. Nah, kalau bila mana kita mengalami kondisi tersebut, paling bagus kalau kita ada alat untuk periksa gula darah, kita periksakan dulu. Tapi pun kalau tidak ada, segera minum sesuatu yang manis. Apa aja boleh. Bisa jus yang manis, bisa teh manis, bisa permen, bisa gula pasir, apa saja yang manis untuk pertolongan pertama. Lalu Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memeriksakan diri ke dokter untuk dievaluasi kenapa bisa ngedrop gula darahnya. Jadi dalam keadaan setelah minum obat tiba-tiba mendadak lemas itu boleh ya dok ya, kita konsumsi yang manis untuk memperbaiki kondisi gula darahnya ya. Betul dok.
Ya, terima kasih dokter. Ya. Informasi yang diberikan sudah sangat lengkap sekali ya dok ya. Tapi kalau misalnya sahabat sehat Bayukarta nih mau ketemu dokter, hari apa aja nih dok prakteknya? Boleh dikasih tahu nggak dok? Saya di sini praktek hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi. Oke, Ya, jam catat ya. 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Oke, nanti ditampilin ya di sini nih ada nih jadwalnya Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi. Jam 8 sampai jam 10 pagi. Sampai jam 10 pagi. Dan tentunya juga di Rumah Sakit Bayukarta untuk pemeriksaan penunjang, untuk menunjang diagnosa sakit kencing manis ini sudah lengkap ya dok ya? Oh, lengkap sekali. Sudah ada gula darah sewaktu, gula darah puasa. Ya, kita bisa di sini periksa gula darah, bisa periksa HbA1c, bisa periksa protein urin untuk mendeteksi ada gangguan di ginjal. Kita punya eye center ya yang bisa mendeteksi gangguan mata ya. Kita punya tim jantung yang juga bagus ya. Dan pemeriksaan radiologi lain yang canggih. Oke, jadi di Bayukarta udah cukup lah ya dok untuk penanganan kencing manis ini secara sudah sangat komprehensif. Ya, siap. Ya, selain pemeriksaan penunjang tadi ada juga chat sehat ya, mungkin bisa dilihat nih nomornya nanti di layar, ditampilkan sama editor kita yang paling handal pokoknya ya. Ada di bawah situ, di situ teman-teman sahabat sehat Bayukarta bisa tanya-tanya langsung. Di situ ada dokter umum yang bertugas setiap hari dari pagi jam 8 sampai jam 9 malam. Ya, di situ kalau mau diskusi mengenai masalah kesehatan juga bisa melalui chatting online. Dan di rumah sakit kita sudah melakukan protokol kesehatan di mana pasien kita bedakan. Pasien yang demam juga sudah kita screening alur masuknya. Begitu juga pasien yang mau dirawat, biasa kita ronsen dulu, kita lakukan pemeriksaan rapid test, di mana itu menjadi suatu protokol kesehatan kita untuk memisahkan pasien COVID dan pasien yang non-COVID. Ya, mungkin udah selesai penjelasan dari Dr. Kurnianto. Dok, ada nggak dok nih pesan-pesan yang mau disampaikan ke sahabat sehat sahabat sehat Bayukarta mengenai kencing manis ini dok? Iya, saya punya data yang menarik ya. Saya punya data tahun 2017 itu di Asia Tenggara ya dok ya. Itu penderita diabetes itu ada 82 juta. Wah, banyak sekali ya dok. Dari penelitian kita bisa memproyeksikan di tahun 2045 penderitanya itu akan meningkat menjadi 150-an juta. Hampir 2 kali lipat. Artinya apa? Artinya kita harus mulai ya mendeteksi secara dini ya. Apalagi kita gemuk, apalagi kita punya riwayat keturunan diabetes, ya, mulailah deteksi dini dari usia di atas 30 tahun. Minimal melakukan pemeriksaan gula darah. Kalau sudah terdiagnosis gula darah, jangan bosan-bosannya untuk berobat, jangan bosan-bosannya untuk mengendalikan gula darah, ya. Yang jahat itu gula darahnya yang tinggi, bukan label diabetes mellitusnya. Simpan uang Anda untuk belanja rumah tangga, buat jalan-jalan, buat makan enak, buat anak-anak, buat liburan. Jangan habiskan uang Anda untuk komplikasi diabetes. Sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita tidak bosan-bosannya kita mengingatkan ke teman-teman untuk selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3M zaman sekarang harus dipatuhi. Dan tentu saja sakit itu nggak ribet. Kalau mau berobat ke Bayukarta aja.